Semua umat beragama mengklaim bahwa mereka akan masuk surga dan pasti akan masuk surga. Meskipun masuk neraka, itu pun akan sementara, tidak untuk selamanya. Umat Yahudi, umat Nasrani, dan umat Islam masing-masing semuanya mengira akan berakhir di surga. Bahkan orang yang tidak beragama asalkan selama hidup selalu berbuat baik, bisa masuk surga. Benarkah demikian? Benarkah semua manusia pasti akan masuk surga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar semua manusia pada akhirnya akan masuk surga? Apakah benar ketika orang masuk neraka hanya untuk dicuci dosa-dosanya, untuk dibersihkan dosa-dosanya, dan setelah bersih dari dosa akan dipindahkan masuk ke dalam surga? Sekarang mari kita lihat keterangan Allah di dalam Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran adalah ucapan, perkataan, atau firman-firman Allah. Zat yang menciptakan langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya, termasuk surga dan neraka. Pada Al-Quran surat Hud ayat 119 Allah berfirman, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu, keputusannya, telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Nah, di situ dikatakan bahwa Tuhan telah menetapkan keputusannya bahwa neraka jahanam itu akan diisi dengan jin dan manusia semuanya. Di sini ada kata semuanya. Kalau semuanya kan berarti tidak meninggalkan satupun. Kabeh, entek habis, nggak tersisa. Di sini sudah bertolak belakang dengan anggapan semua orang. Akan tetapi Allah membuat pengecualian, yaitu orang-orang yang diberi rahmat. Siapakah orang yang diberi rahmat ini? Orang yang diberi rahmat ini adalah orang yang dikehendaki Allah, orang yang dijamin tidak akan masuk neraka, yaitu Nabi dan Rasul. Dan untuk itulah mereka diciptakan. Maksudnya adalah Nabi dan Rasul itu diciptakan untuk memberikan peringatan dan petunjuk kepada manusia, agar ada sebagian manusia yang selamat dari siksaan api neraka, untuk membawa manusia bisa masuk ke dalam surga. Kita lihat lagi di dalam surat Hud ayat 119 tadi. Allah mengatakan, neraka jahanam itu akan diisi oleh golongan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Nah, kita adalah golongan manusia. Tapi apakah kita termasuk yang durhaka atau bukan? Manusia itu tidak bisa menilai manusia lain durhaka atau tidak, kafir atau beriman, musyrik atau bertakwa. Yang menentukan manusia itu beriman, durhaka, kafir, musyrik, bertakwa, itu adalah Allah. Allah sudah menentukan kriteria spesifikasi itu semua di dalam Al-Quran. Dalam kamus bahasa, durhaka itu berarti ingkar, tidak patuh, membantah atau melawan. Yang di dalam agama berarti kafir. Jadi semua orang yang tidak patuh terhadap perkataan, ucapan atau firman Allah dalam Al-Quran berarti durhaka atau kafir. Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat 44 di bagian yang terakhir. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Jadi kafir atau beriman itu bukan menurut manusia, melainkan menurut Allah, Zat yang maha mengetahui hal yang gaib. Sekarang kita lihat di sekeliling kita, atau mungkin pada diri kita sendiri. Sudahkah kita patuh pada hukum Allah di dalam Al-Quran? Kita ambil contoh salah satu hukum Allah di dalam Al-Quran, yaitu cara mengagungkan Allah atau berzikir. Allah menetapkan hukum berzikir pada surat Al-A'raf ayat 205. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Dan Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 41 di bagian yang terakhir Allah berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Jadi hukum atau tata cara mengagungkan Allah atau berzikir itu adalah di dalam hati dengan tidak mengeraskan suara dan sebanyak-banyaknya. Sudah jelaskah sampai di sini? Sudahkah manusia patuh terhadap hukum Allah yang satu ini? Sudahkah diri kita patuh pada hukum Allah? Kalau diperhatikan di sekitar kita, di sekeliling kita, cara orang-orang mengagungkan Allah ini justru malah sebaliknya.
Mereka mengagungkan Allah dengan cara mengeraskan suara dan dihitung atau dibatasi jumlahnya menggunakan tasbih. Pada waktu selesai sholat berjamaah di masjid, acara tahlil dan yasin, istighosah dan lain sebagainya, mereka seakan-akan menantang Allah, melanggar hukum Allah yang berarti durhaka dan jatuh pada kekafiran. Maka pantaslah jika Allah menetapkan keputusan yang demikian. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah manusia setelah menjalani siksaan di neraka dan setelah beberapa lama akan bisa pindah masuk surga? Hal itu adalah persangkaan manusia belaka. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan manusia bisa pindah dari neraka ke surga atau sebaliknya. Semua ayat-ayat di dalam Al-Quran menyatakan manusia itu kekal di surga atau di neraka. Salah satunya yaitu Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 39. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Manusia itu dalam berakidah atau beragama tidak boleh sekehendak hatinya. Tidak boleh membuat hukum sendiri, karena agama itu bukan milik manusia, bukan milik golongan tertentu, bukan milik orang Indonesia, bukan milik orang Arab, bahkan agama Islam itu bukan milik Nabi Muhammad. Tetapi agama Islam itu adalah milik Allah, jadi semua hukum dan tata cara beragama itu hanya mengikuti petunjuk Allah. Jadi manusia itu hanya dan harus tunduk dan patuh mengikuti apa yang ditetapkan Allah. Inilah yang dinamakan bertakwa. Dikarenakan tempat tinggal manusia pertama kali adalah surga, maka yang bisa mengembalikan ke tempat kembali yang benar adalah dengan memelihara atau melaksanakan hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum. Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Jadi yang bisa menyelamatkan manusia dari azab neraka bukan hanya sholat, zakat, ataupun puasa. Akan tetapi yang bisa menyelamatkan manusia dari azab siksa neraka adalah dengan melaksanakan hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran dan pahami kemudian jadikan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Jangan mudah percaya dengan segala sesuatu yang tidak ada dasarnya. Karena penghuni neraka itu adalah orang-orang yang tidak tahu, tidak kenal, tidak memahami, bahkan benci dan menolak kebenaran, yaitu Al-Quran. Allah berfirman, sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 78. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.